Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'ala wa ta'ala wa nafsa wa intifa'u wa mudhatu wa ta'ala wa ifadatu wa istifadah wa hatha ala tamassul bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalala ala khairin wajhika wa rahmatihi wa kulli thawbihi. Halo para ulama wal masyayikh wal sepuh para bapak para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sampai menikah kita diberi kekuatan dari Allah. Saya terawih dengan di majelis Musola Al-Fatah Dusun Batuk Kedaman Situlangan Sidoarjo. Niki sampun masuk bulan Maulid bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, kita diberi panjang umur oleh Allah menangi bulan Maulid, bulan di mana dilahirkannya Rasulullah SAW. Banyak ulama yang menyatakan bahwasanya malam yang terhebat adalah malam Jumat. Wanita mengatakan malam yang paling hebat adalah malam Lailatul Qadar, karena malaikat pun doa insya Allah mustajabah. Akan tetapi malam Jumat dan malam Lailatul Qadar itu tidak ada ketika tidak ada malam 12 Rabiul Awal. Adanya malam Lailatul Qadar dan malam-malam yang lain, malam Isra Mi'raj yang lain, itu berkat terlahirnya Nabi Muhammad SAW di malam 12 bulan Rabiul Awal. Terus malam yang paling hebat di antara malam-malam yang hebat adalah malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Karena di malam itu lahir baginda Rasul, sehingga muncul malam-malam yang hebat-hebat itu. Andai kata malam itu tidak ada, maka niscaya tidak ada malam-malam yang lain. Itu kehebatan daripada malam Rabiul Awal, malam Maulidin Nabi Muhammad SAW. Dan sebentar lagi kita dihadapkan dengan perayaan besar-besaran sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ini bukan hanya dirayakan oleh warga Ngeriti Mawon, bahkan seluruh penjuru dunia merayakan malam 12 Rabiul Awal. Dan di sini Rasulullah SAW juga mengajarkan akhlak kepada kita. Nah, waktu sing arani Maulid, napa sini? Bid'ah. Wong ini ku kudu belajar dhisik. Sing diarani Maulid niku napa? Maulid niku merayakan hari lahir Kanjeng Nabi. Nek ana wong mengatakan la apa Maulid bareng. Berarti begini dipertanyakan dalam tanda kutip. Nek wong iku cinta dhateng Kanjeng Nabi mesti merayakan terhadap hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Otomatis wong seneng karo awake dhewe, makanya setiap ulang tahun ini dirayakan. Ulang tahun saya. Dan Rasulullah adalah orang yang harus lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Kalau orang-orang dirayakan hari meninggali, kirim doa. Kalau Rasulullah hari lahir. Dan di sini kita dihadapkan dengan akhlak-akhlak Rasulullah juga. Rasulullah dalam hal berkumpul dengan orang banyak, ini menyarankan apa? Mandi. Katanya Jumatan, mandi. Makanya besok nek kajian dari ulutan atus di ulutan udah kecil kelagepen kabeh. Betul minyak wangi, ya. Sadarane ulutan atus dhisik. Nek kelambi sing apik. Mergi napa teng riku nalikane kita sholawatan, kita hadirkan sosok Rasulullah di situ. Kita nggak pakai baju yang pantas lah ngadep Kanjeng Nabi, ngadep presiden ada siang, ngadep Kanjeng Nabi mau berkorok, kabel bisa. Pakai minyak wangi. Terus nonton karena tempat itu didatangi oleh Rasulullah SAW, kita setting tempat tersebut
terhormat mungkin seindah mungkin. Mau seperti sholawatan anggo. Kita carikan tempat yang biasa kita beribadah, musola. Yang Kanjeng Nabi rawuh itu insyaallah warga-warga sedanten barokah. Ya, di mana tempat yang didatangi oleh Rasulullah mesti betul barokah. Sayyidah Halimah Sa'diyah dieloki Kanjeng Nabi nyusul itu derek napa? Tengeriku produksi tadi kata keluargane barokah. Di mana tempat didatangi oleh Rasulullah pasti barokah. Nek jenengan mau sholawat kita hadirkan sosok Rasulullah akan hadir maka tempat itu akan berkah. Amin Allahumma amin. Terus nek mengke biasa adate teng pundi-pundi wah nek teng Madura niku malah disukun. Saekor kurang gede buah-buahan. Prinsip kita merayakan hari lahir Kanjeng Nabi niki kita tasyakuran, kita syukur datang Gusti Allah atas lahir Kanjeng Nabi. Makanya aja nanggung setahun pisan entek 20.000 tani. Woi, ono njaluk syafaat Kanjeng Nabi gak isin. Setahun pisan deh. Wis asal waduh kuwae sing super ngoten lho. Terus malah acara niku kita bawa ke situ bukan untuk niat ijol-ijolan gak pancaan nek ngono iku. Jenenge tasyakuran syukur kita sedekah dalam merayakan hari lahir Kanjeng Nabi. Entek nang mriku ya wis wong pancen niate dintekno. Gak golek-balik. Nggawa panci cilik golek panci gede. Kita niki blonjo buah sing apik. Gusti niki kula telas gangsal 100.000, kula telas 750.000, kula telas sakmen panjang kula telasaken merayakan hari lahir Kanjeng Nabi, wong soge wong larat kumpul nang mriki seneng kabeh. Ojo sampe ana wong sing sedih. Lho, ngoten lho. Tuwa mulai budal nggawa sak-asahan mulai nggo kresek abang loro. Ya apa rek? Gak isi nang Kanjeng Nabi. Kita ngene kita entekno wis saumpama dientekno bareng-bareng karo monggo. Kula kok pancen kula niati setahun pisan kena saged ben malem mulutan niku. Saking senenge kita datang Kanjeng. Nah, aja ngenteni setahun pisan. Mangane niki Ansor Kedondong, Kulangan Sidoarjo bahkan hampir setiap malam sholawatan nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kita dihadapkan dengan akhlak Kanjeng Nabi. Bagaimana etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ketika makan bersama. Dawuh Kanjeng Nabi, "Kul fi ma yalik." Nek mangan apa yang pinggire. Totoke asam kono pedang sak kentol-kentol ngarepe salak. Ambek nanas durung dionceki bisa nyerang sing aton. Jopo aku lho sampore iku lho sate. Iki apa iki? Akhlak Rasulullah, kita merayakan hari lahir Kanjeng Nabi. Kita mestinya memakai akhlak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengajarkan kita nek dahar napa sing ngidek di dahar. Ojo ngrangge sing ado-ado. Napa malu jaman pengen sawu iki gelar ngeten iki. Mahar ngoten pancene komode koyo bego. Moro lep sret sing ngarep lola. Kuman apel nglundung pisan. Sing arepe mboten pemanasan. Kita di sini bukan untuk ajang keserakahan mboten. Kita ajang berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang berbagi. Senang berbagi. Terus akhlak Kanjeng Nabi nek dahar tangan. Nek waya dahar tangan kiwa parkir, tangan ngemplok kiwa sampe. Padahal saya biasa mangan tangan kiwa niku setan. Nek kita nuruti setan gak cocok kali Gusti Allah. Nek kita nuruti Gusti Allah gak cocok karo setan. Kalau ini mangan tangan kali kiwa Gusti Allah kali setan cek padha senenge wae. Repot iki. Mboten sakit. Niku hal yang wis gak pernah bisa dipertemukan kembali. Nah, ini akhlak-akhlak sing wonten hubungan terus yang tadi
Dan karena tempat ini kita siapkan, kita setting untuk menghadirkan sosok Rasulullah, dipasang pita-pita mboten apa-apa niki, Bang. Pasang pita-pita lampu sing ngono ngelano hari kemerdekaan. Justru kemerdekaan seluruh dunia dari kezaliman itu lahir Kanjeng Nabi itu. Pasang lampu-lampu terus pita abang terus marwatan. Wah, nih. Mbok toyo kita mencarikan tempat yang terindah untuk menyambut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ke masjid, ke mushola. Ini mushola jelas suci toh nggih. Mushola ini jelas suci, tamal sholat, kerawuhan Kanjeng Nabi. Warga ikut di sini, masya Allah. Ini penting sekali. Ini kadang kita nggih lali kali ngeten-ngeten. Kok tepak enak wong godhong itu pas selawatan nang godhong. Kok gak pas tanggal kula iku. Dilukis iki. Dilukis kurang pinten niki. Kita dalam merayakan kula nate kepanggih. Teng Masjid Nabawi wonten tiyang arep mbuwang. Ngobrol. Men aku. Ana min Madinah. Aku wis Madinah iku Madinah asli. Terus Ana Syarif, aku iki Habib, aku iki Sayyid, aku iki putune Kanjeng Nabi. Ana min Indonesia, aku min Indonesia, aku dulu sama dengan Masya Allah. Indonesia, Masya Allah, akbarul muslim, aksarul muslimin fil alam. Muslim terbanyak seluruh dunia, bangga yang itu. Akan tetapi ada masalah sedikit. Masalah. Muskilah. Nang kono iku akeh maulid. Loh, sama lagi Sayyid, sama lagi Habib, kok gak cocok kali maulid iki ya? Wah, maulid nang kono iku gak cocok kali sunah Kanjeng Nabi kalau ngeten. Akhirnya kalau tangguti. Apa yang dilakukan dalam maulid? Di Indonesia itu mengadakan maulid, ya, kita kumpul bersama. Bagi orang yang kaya, beli buah-buahan yang berkualitas, yang bagus-bagus, kita hadirkan di situ. Orang miskin juga boleh ikut walaupun tidak bawa apa-apa, ya baik. Kita ajak makan bersama. Apakah Rasulullah melarang orang-orang kaya ngajak orang miskin makan bersama? Lah, kan? Justru ini adalah anjuran Rasulullah. Apakah ini bid'ah? Lah, Masya Allah. Terus marwatan, nang kono perayaan mengadakan ini. Kalau tanya, apakah semua sahabat niku ikut ngaji bersama Rasulullah? Dalam satu waktu ikut semua? Lah. Para sahabat itu sebagian ada yang kerja, bertani, dagang, soalnya mungkin apa betul? Pokoknya setelah itu mungkin sahabat sing nyambut gawe, sing nang sawah, sak mantune nyambut gawe teng masjid takon sahabat sing ngaji, ngelompo. Kanjeng Nabi wau ngendikan apa? Kanjeng Nabi tadi bersabda seperti apa? Ini adalah maulid. Kumpul-kumpul bersama menceritakan apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu adalah maulid. Nggih apa betul? Jenengan mengadakan maulid, apa yang diceritakan? Sejarah Kanjeng Nabi. Apa beda dengan yang dilakukan sahabat? Tidak. Berarti yang kita lakukan juga dilakukan oleh para sahabat. Apakah berkumpul bersama menceritakan sirah sejarah Rasulullah itu bid'ah? Lah. Boleh. Kita menceritakan kepada anak-anak kita, Kanjeng Nabi itu suka tersenyum, Kanjeng Nabi suka sedekah, Kanjeng Nabi begini, Kanjeng Nabi. Apakah yang kita? Lah. Mana dia? Iya ya. Iya ya. Kalau kita tidak menceritakan kebaikan Rasulullah kepada anak-anak kita, nggak mungkin anak kita kenal Rasulullah. Nggak mungkin anak-anak kita cinta kepada Rasulullah. Tak kenal maka tak salah. Makanya saya mengenali apa Mariono. Mulai dari itu jenengan salawatan. Tenggelam.
tahun 80-an sampai saniki. Saya berani menjamin nek ana wong senengane maca selawatan, pasti wong apik. Karena selawatan sing diceritakno ceritane Kanjeng Nabi, mosok gak cocok kali Kanjeng Nabi. Selawatan iki sing diwaos ceritane Kanjeng Nabi, akhire diwaos kana khuluqul Quran ngene. Kanjeng Nabi akhirat Quran, akhire sing dinampi yo Kanjeng Nabi cocok kali Quran. Aku tak cocok gak cek padha karo Kanjeng. Selawatan bongok-bongok mergo kangen kali Kanjeng Nabi kepengin niru Kanjeng. Akhirnya sedikit demi sedikit yang tidak sesuai dengan Kanjeng Nabi kita tinggalkan. Hanya dengan sholawat uang insya Allah tambah. Sehingga ketika kembali kepada Allah sudah menjadi orang yang sempurna, setiap langkah dan geraknya sesuai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mergo yang dilampahi sesuai kali Kanjeng Nabi, ganjarannya kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sholat duha, piyambake sholat. Kanjeng Nabi tahajud, Kanjeng Nabi qobliyah, piyambake qobliyah. Kanjeng Nabi sholat. Karena yang dilakukan itu sama, maka level surganya juga sama. Sak kelas kali Kanjeng Nabi, tapi ya sak kelas yang penting kan podo-podo firdaus kan ngoten nggih. Daripada kene paling bisa moro-moro kate munggah kesuwen, paling tidak podo lah, walaupun podo sing siji apartemen podo siji lantai. Karena itu paling kok mawon sih. Daripada sing siji nang Jakarta, sing siji nang Ini penting sekali kita sholawatan menghadirkan Rasulullah SAW, sosok Rasulullah. Kita carikan tempat yang mulia, yang baik, yang steril, yang pas seumpami ditamoni Kanjeng Nabi. Terus sebelum kumpul-kumpul mestinya mandi dulu, pakai wangi-wangi. Terus napa betul hidangan itu kita memang niat kita lepaskan. Bukan mancing kayak ini cacing arep-arep oleh bandeng. Boten. Kita sholawatan mulutan tidak mancing. Nek mancingnya teng ngersane Allah mboten napa-napa kula ndoto kata Gusti mungkin sampean barokah iki tambah daripada ambek sasan kan apa-apaan kedul tambah pirang-pirang truk ya. Pirang-pirang truk. Jadi Masya Allah, insya Allah kita persiapkan diri kita untuk menyambut hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa malih sampun ya? Mugi-mugi tambah barokah. Mugi-mugi tambah barokah. Insyaallah tambah barokah sekalian. Amin Allahumma. Mugi-mugi kula saged nglampahi jenengan sedaya saged nglampahi sareng-sareng bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Amin Allahumma. Dan perlu kita ingat setiap sholawat kita ini kali para malaikat dibetul Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini asal kiriman sholawat mugi kedondo, mugi goto. Sinten malaikat apa mansur? Sinten malaikat Ustaz akhirnya ini kena sering susah Kanjeng Nabi. Niki sinten malaikat Ustaz niki sinten malaikat Ustaz. Akhirnya jeneng niki familiar dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya teng pasar digoleki. Endi syafaat kira? Dicinten. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat adalah orang yang paling sering membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama juga menyatakan begini, wong sing paling ada shalawat niku wong sing sering maca hadis. Mesti wonten qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya niku wong sing maca hadis mesti maca shalawat. Makanya orang yang ahli hadis pasti dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Mungkin tambah barokah.